Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di cerita Selin, baby sister kesayangan Tuan Aksara, bab 38. Selamat menyaksikan. Kalau kamu mau sih sayang, kalau enggak ya sudah. Padahal enak, candu. Memangnya narkoba lebih enak dari itu? Mas Aksara pernah? Lelaki itu mengangguk. Mas, saya tidak bercanda. Saya juga tidak bercanda sayang. Ngeri. Lebih ngeri lagi kalau kamu tolak. Kamu tahu nggak, kalau narkoba saat saya pengen saya bisa beli, tapi kalau sama kamu dan kamu nolak, rasanya pengen berhenti pakai barang haram itu. Sudah, lah itu masa-masa sebelum saya menikah. Sekarang sudah enggak sayang. Kenapa malah bahas ginian sih? Udah, ayo kita belajar renang. Aksara membuka tas koper miliknya. Ia mengambil sebuah baju renang seksi berwarna merah muda. Barang tipis itu diberikan kepada istrinya. Selin membelalakkan mata, diputar-putarnya barang tersebut, mengamati dengan detail. Baju renang, Mas? Dapat dari mana? Bukankah saya yang menyiapkan pakaian Mas Aksara di koper tersebut? Aksara menarik sudut bibirnya. Saya sudah merencanakan ini lama sayang. Bagaimana? Surprise banget kan? Segera ganti baju, saya tunggu. Pakai baju bahan minim ini, Mas? Apa perusahaan Mas hampir bangkrut? Kenapa tanya seperti itu? Lah ini belinya baju yang kurang bahan, tanpa lengan dan sampai sebatas itu. Itu apa? Sudah tahu sendirilah, saya nggak mau pakainya. Selin memberikan benda itu kepada suaminya kembali. Harganya mahal ini loh sayang, hampir 1 jutaan. Mana ada baju seuprit harga segitu, Mas? Di kampung Selin saja palingan 15.000. Beda sayang, ini branded, tanya Selin memotong pembicaraan suaminya. Iya. Siapa yang bakal melihat mereknya, Mas Aksara? Kan yang tahu cuma saya dan Mas, nggak ada yang lain. Sepertinya salah strategi. Bukannya terkesan, malah saya kena omelan panjang, ucap lirih Aksara. Apa, Mas? Gak apa-apa sayang, kamu itu cantik, baik hati dan... Selin yang tadinya tersenyum mendengar pujian dari suaminya mendadak berubah ekspresi tatkala mendengar kata terakhir. Pelit. Aksara kembali melepas pakaian rapi yang sudah dikenakannya, berjalan ke kolam di depan pintu belakang. Ia menceburkan diri sehingga air itu memercik ke sekitar kolam tersebut. Sayang, ayo sini. Lelaki itu melambaikan tangan mengajak istrinya ikut. Sayang, Selin tidak menurut. Ia lebih memilih bermain di pinggir kolam tanpa ikut ke tengah. Hanya terlihat Aksara yang berenang mengelilingi kolam air yang cukup luas itu. Mas Aksara, saya boleh telepon Pak Baskoro. Telepon Baskoro? Untuk apa? Meminta Denim ke sini. Ia pasti senang kalau bermain air. Denim sudah ke pantai sama Baskoro. Kenapa kita nggak ikut juga? Bukannya kamu yang memilih di sini sayang. Jalanmu seperti penguin. Kamu belum berani keluar. Selin mengambil dedaunan yang gugur di sebelahnya, menculurnya sedikit demi sedikit dan membuangnya sembarang tempat. Ia baru tahu kalau kehidupan orang kaya itu membosankan. Kamu kenapa? Tanya Aksara yang mendekat ke arah istrinya. Ia memegang kedua kaki Selin dan menempelkan dagunya di atasnya. Aksara menyadari ekspresi istrinya yang berubah. Jadi orang kaya nggak enak ya, Mas? Daya Aksara mengernyit. Ia kebingungan dengan kalimat yang barusan diucap istrinya. Semua orang bekerja keras untuk jadi orang kaya. Kenapa kamu bilang tidak enak?
Selin tersenyum tipis. Mau apa-apa tinggal beli, tidak ada perjuangannya. Bahkan di kolam renang yang dulunya terasa membahagiakan, kini pun terasa biasa aja. Kalau kita ke Bali hanya untuk mandi di sini, bukankah di rumah juga ada? Kita nggak perlu membuang uang untuk menyewa tempat ini. Aksara tersenyum. Lagi-lagi ia merasa sesuatu yang beda dari istrinya. Jika sebagian besar wanita ingin merasakan kekayaan suaminya, tidak berlaku untuk Selin. Dia cukup bahagia dengan kesederhanaannya. Ya sudah, kamu maunya gimana sayang? Ke pantai saja, kita cari angin segar, atau kamu mau pulang? Selin meringis. Ia membayangkan perjalanan panjang yang akan dilalui. Sedikit melelahkan, apalagi jika harus kembali naik kapal. Perutnya yang seperti diopok-opok dan kepalanya yang seperti berputar. Saya manut saja mas, inginnya bagaimana? Kalau saya ya di sini dulu. Saya sudah izin beberapa hari untuk berbagi waktu dengan keluarga saya. Saya harus memanfaatkan quality time itu dengan baik. Sekaligus, Aksara menggantungkan kalimatnya. Apa mas? Meroses hatinya Tianim. Lelaki berjambang itu mengusap perut kecil Selin, lalu bersandar di pangkuan kekasihnya, masih dengan tubuh yang tenggelam di dalam air. Saya tidak tahu kenapa bisa menyukai kamu sedalam ini. Saya rasa saya sudah gila. Gak mau. Kau gak mau? Kalau Mas Aksara gila, siapa nanti yang akan bekerja cari uang? Katanya kamu gak suka jadi orang kaya, tidak butuh perjuangan. Ya setelah saya pikir-pikir, enakan jadi orang kaya mas. Kita bisa berbagi ke orang lain lebih banyak. It's good. Es good? Es apaan itu mas? Apa itu minuman khas daerah Bali? Kalau di kampung saya namanya es kul, bukan es good. It's good, itu bagus. Saya kira es mas. Kalau di kampung saya ada tuh namanya es kul-kul. Terbuatnya dari semangka yang dibekukan, lalu dikasih coklat leleh. Enak sekali mas, hanya 1.000. Sayangnya saya jarang beli. Kalau enak dan murah, kenapa tidak beli? Itu mahal untuk kehidupan Selin mas. Belinya pun cuma 1, dimakan bertiga dengan adik-adik saya. Kita ke kampung kamu, kita borong semua esnya. Untuk apa mas Aksara? Ya perut saya malah sakit kalau berlebihan. Sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Saya mencintaimu dengan berlebihan. Apa itu juga tidak baik? Tidak. Kenapa? Harusnya wanita suka. Selin menggeleng. Cinta yang berlebihan itu namanya obsesi mas. Selin tidak suka, apalagi jika sampai melupakan Tuhannya. Saya tidak melupakan Tuhan saya. Secara tidak langsung iya. Maksudmu? Setelah mamanya Dini meninggal, Mas Aksara kehilangan semangat hidup. Sebelumnya maaf mas kalau sedikit sensitif pembahasannya. Itu sudah menyalahkan takdir. Jadi secara tidak langsung, Mas mencintai makhluk di dunia ini melebihi dari penciptanya. Aksara tersenyum. Bicaramu seperti orang dewasa saja. Kan, saya memang sudah dewasa mas. Sudah bercocok tanam juga. Sayang, lelaki itu membulatkan bola mata. Ia terkejut ketika istri kecilnya bisa berbicara sejauh itu. Iya, itu kan tanda orang telah dewasa, sudah siap menjadi orang tua. Mau bayar utang gak? Cium, tanya Selin yang langsung paham dengan maksud suaminya. Aksara mengangguk. Besok saja ya mas, hari ini sudah banyak sekali. Sudahlah, ayo kita keluar sayang. Saya bisa gila jika terus di kamar ini, tapi tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Lelaki bertubuh sempurna itu keluar dari dalam air, mengambil handuk yang menggantung di kursi dan membersihkan semua bagian tubuhnya.
Juga dengan Selin yang mengganti pakaiannya karena basah terkena air kolam. Aksara dan Selin hendak menyusul Denim yang sudah berada di pantai. Namun, mendadak langkah kaki mereka terhenti ketika nama Selin dipanggil oleh seseorang. Lelaki muda dengan pakaian yang rapi. "Siapa dia, sayang?" tanya Aksara sedikit berbisik. Wajah cemburu terlihat jelas dari matanya. "Itu dia lelaki di kampung yang pernah saya ceritain ke Emas. Yang pernah nyatain perasaannya ke kamu." Selin mengangguk. "Apa?" tanya Aksara kaget.